Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Saat cahaya putih melesat tiba-tiba, Luo Feng bagaimanapun mempertahankan ketenangan total, segera membuat keputusan terbaik. 1 adalah mengandalkan pesawat ulang-alik awan gelap untuk menghindarinya secepat mungkin. 2. Menggunakan matriks pedang pesawat ulang-alik yang melonjak untuk pertahanan. 3. Gunakan batang panjang emas gelap dari belakang untuk menghasilkan 4 bilah emas lagi untuk memblokir cahaya putih itu. 4 pelangi emas keluar dari belakang Luo Feng, hampir seperti jaring yang menutupi langit, membungkus cahaya putih itu. Sial, suara bentrol, menyebabkan ekspresi pemuda kurus jauh berubah sangat, dia menghentikannya. Itu adalah kartu trufnya, yang telah lama dia latih. Dengan pemahaman tentang hukum asal angin, sebuah gerakan yang diresapi dengan hukum asal angin untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Bilah meninggalkan ini memiliki sifat hukum asal angin, kecepatannya sangat cepat, melayang dan melengkung, kekuatannya sangat besar, itu adalah kartu truf terbesarnya. Selama tahap ruang pelatihan, dia tidak menggunakan senjata rahasia, dan kemudian selama duel ronde ketiga, lawannya tidak cukup untuk menggunakannya, oleh karena itu dirahasiakan sampai sekarang, dia telah bersiap untuk menggunakannya pada lawan yang belum siap. Kartu Trump, mereka memiliki kekuatan terbesar saat tak terduga. Tanpa persiapan, mudah untuk dipukul, namun saat diketahui, mereka akan secara otomatis memiliki pertahanan untuk itu, kekuatan kartu truf akan melemah. Namun Luo Feng terlalu tenang, meskipun langkah ini tiba-tiba, ketenangan menakutkan Luo Feng, tanpa ragu-ragu bertindak dalam tindakan terbaik untuk menghadapinya, tidak hanya 4 pelangi emas memblokirnya, melepaskan matriks pedang bersama dengan miliknya. Menghindar membuatnya benar-benar tidak berguna. Pergi dan mati, Luo Feng menatap lawannya dengan dingin. 5 pelangi emas lainnya mengelilingi pemuda kurus itu, kecepatannya jelas tidak bisa menandingi pelangi emas, dalam sekejap, dia menembus. Wu Tewi Sike, gagal. Luo Feng, kemenangan. Luo Feng turun dari udara dan melihat cahaya putih yang berhenti, itu adalah bilah kecil berwarna putih perak, siapapun yang mampu mencapai 100 besar, memang mereka tidak boleh bersin. Di alam semesta, seorang pembaca roh dapat mengontrol senjata roh mereka dari jauh, dan para petarung juga dapat menggunakan senjata lempar, seperti lembing, kapak pendek, pedang pendek, del. Menggunakan istilah bumi, ini disebut senjata rahasia. Senjata rahasia memang kuat, dan jarang terlihat. Setelah memenangkan pertempuran pertama, Luo Feng memasuki 100 teratas, hadiahnya naik menjadi 100 elemen campuran, dan ia memperoleh hak untuk memasuki perusahaan alam semesta virtual surga dan wilayah rahasia tanah. Selamat untuk para pang di arena. Pria bersisik ungu lapis baja hijau berdiri di udara, mengamati 100 wanita dan pria muda di dalam arena. Pertama, saya ingin memberi selamat kepada Anda karena memasuki 100 teratas, dapat memasuki area rahasia surga dan bumi perusahaan alam semesta virtual kami. Benar sekarang, kami akan memilih 20 teratas dari kalian semua. Menurut pilihan sistem alam semesta virtual, saya akan melaporkan 20 nama. Segera 100 pemuda jenius yang baru saja menang mulai gugup, meskipun mereka telah menang, namun hanya 20 dari mereka yang akan mendapatkan kesempatan untuk maju ke babak berikutnya dan bertarung, memilih 10 terakhir. Luo Feng berdiri di arena tempat dia bertarung, menatap pria bersisik ungu lapis baja hijau di udara, mengerutkan alisnya, saya tidak mengungkapkan kartu truf terkuat saya, peringkat saya dalam sistem alam semesta virtual mungkin lebih rendah. Namun, sesuai dengan apa yang dikatakan dan disimpulkan oleh raksasa lapis baja skala, saya harus dapat peringkat di 10 besar, lalu, saya harus dipilih. Bola, pria bersisik ungu lapis baja hijau mulai melaporkan 20 nama. Gusi Luo, Ai Chen, Wu Ka, Yi Feng, Jia Laixi, Rong Jun. Saat namanya dibacakan, mereka yang namanya tidak terbaca hampir tidak bisa menahan kegugupan mereka. Mereka semua menang, namun hanya 20 yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Qian Sui, Luo Feng, Tao. 20 yang terpilih adalah nama-nama yang baru saja saya laporkan. Pria bersisik ungu lapis baja hijau itu tersenyum, akankah kalian ber-20 beristirahat dan pulih dari pertempuran sebelumnya? Dalam waktu singkat, kita akan memulai pertempuran berikutnya. Adapun siapa lawanmu, kau akan tahu kapan pertempuran dimulai. Sekelompok pemuda duduk santai di alun-alun. Kandita, selamat karena berhasil masuk 100 besar. Jangan bicara tentang itu, meskipun saya berhasil mencapai 100 besar, namun saya tidak terpilih di 20 besar. Kandita yang tinggi dan kokoh itu terlihat tidak puas, meskipun mereka yang berada di 20 besar semuanya kuat, dan aku tidak memiliki peluang untuk menang. Namun tanpa benar-benar bergerak, aku masih merasa tidak puas. Kandita, jangan marah, kita semua juga tidak senang. Saya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk masuk 100 besar.
Para pemuda yang tidak memiliki pertempuran lagi untuk bertarung mengobrol dengan santai, semua orang mengobrol dan saling mengenal, karena mulai hari ini, banyak dari mereka akan menjadi mitra jangka panjang di alam semesta. Dan 20 pemain terakhir duduk di sudut dengan tenang, mereka diam-diam beristirahat dan mengendalikan kondisi mental mereka. Karena sebentar lagi pertempuran yang lebih penting akan segera dimulai. Pertempuran berikutnya akan memilih 10 besar, 20 ini yang bisa masuk daftar nama, mungkin hanya Dewa Kematian Bolan yang memiliki jaminan 100%, 19 lainnya tidak. Yakin akan kemenangan mereka. Lawanku, siapa itu? Tatapan Luo Feng menyapu sekelilingnya, 2 dari 19 lainnya juga melihat ke segala arah. Satu adalah Pangeran Manka Wuka dan yang lainnya adalah pria gemuk yang membawa kapak darah Tao. Pangeran Manka tersenyum pada Luo Feng dan melambaikan tinjunya. Pria gemuk itu juga melirik Luo Feng dan menggosok telinganya. Pengaturan pertempuran ini, mereka tidak mengungkapkannya, kita hanya akan tahu kapan waktunya untuk bertempur. Ini mungkin ujian juga untuk kondisi mental kita. Luo Feng berhenti mengkhawatirkannya, menutup matanya, dan menurut metode kakaknya yang kedua, membersihkan dirinya dan mengosongkan pikirannya, memasuki keadaan tenang, dengan sabar menunggu pertempuran dimulai. Sekitar setengah jam kemudian, Rumble Plaza bergetar, di plaza luas 10 arena naik secara bertahap, semua diselimuti jaring hitam dalam jumlah besar, secara bersamaan 20 orang yang beristirahat segera diangkut ke 10 arena. Di dalam arena, berengsek, tragedi, kapak darah Tao itu benar-benar menghadapi Dewa Kematian Bolan. Kami sudah menebak siapa yang akan sangat sial bertemu Bolan, itu sebenarnya Tao, orang malang. Di kejauhan, 980 jenius lain yang menonton tertawa, dan di arena pria gemuk liar tak terbatas Tao mencengkeram kapak besar yang menakutkan itu, hampir seperti binatang buas yang menatap pemuda berjubah putih, namun siapapun bisa memprediksi hasilnya. Dewa Kematian Bolan, itu adalah seorang jenius mutlak yang hanya muncul sekali setelah berapa banyak kompetisi? Perusahaan alam semesta virtual bahkan secara khusus memasukkan satu slot lagi untuk area rahasia primal hanya karena dia. Kemungkinan kapak darah Tao untuk bisa mengalahkan Dewa Kematian Bolan terlalu rendah, kecuali dia adalah seorang jenius yang menakutkan yang muncul sekali. Setiap triliun tahun, Gusi Luo melawan Rong Jun. Gusi Luo adalah ruang pelatihan peringkat 2, kekuatan yang sangat sempurna, tidak ada kesalahan. Di antara 20 ini, mungkin hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melawan Bolan. Pertemuan Rong Jun itu dengan Gusi Luo sudah berakhir. Banyak orang di seluruh arena menatap Bolan melawan Tao, namun ada banyak yang menonton pertandingan lain. Hipnotis Jia Lai Si melawan Madman Luo Feng. Penghipnotis itu telah bertemu dengan orang gila. Dua yang sakit telah bertemu. Dari awal hingga akhir, hipnotis bahkan tidak bergerak, hanya menatap lawan-lawannya dan mengalahkan mereka. Siapa yang tahu apakah orang gila itu bisa menahannya? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Hipnotis adalah penghipnotis pembaca roh yang paling menakutkan dari kompetisi ini. Sampai sekarang belum ada yang bisa menahannya, dan selain menggunakan hipnotisme, ia juga dapat menggunakan senjata roh untuk melakukan serangan jarak jauh. Ketika lawan terperangkap dalam ilusi tanpa pertahanan apapun, itu akan berakhir dengan cepat. Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan senjata roh. Selalu hanya menggunakan hipnotisme, hipnotismenya pasti sangat menakutkan. Jangan meremehkan Madman, saya telah melihat rekaman pertempurannya. Begitu banyak rekaman, saya belum pernah melihatnya gugup atau kalah. Matanya selalu dingin, seolah-olah tidak ada yang mempengaruhi kondisi mentalnya. Hipnotis dianggap sebagai 10 besar, Madman juga dianggap sebagai 10 besar, dua pertemuan ini, itu akan menarik. 10 arena, 10 pertempuran. Setiap pertandingan adalah pertarungan puncak, dibandingkan dengan pertarungan untuk menjadi 100 teratas sebelumnya, pertarungan sekarang, hanya sekarang mereka benar-benar layak untuk pertarungan gelar puncak. Di arena, satu di pesawat ulang-alik awan gelap, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa tongkat panjang emas gelap, seorang pemuda berambut hitam kurus. Yang lain berdiri di atas piringan hitam, siluet tinggi dan kurus ditutupi jubah hitam. Keduanya adalah pembaca roh, namun mereka menempuh dua jalur yang berbeda dari seorang pembaca roh, satu sebagai pengontrol sementara yang lain seorang penghipnotis. Pengendali mengarahkan senjata roh untuk menghancurkan tubuh fisik sementara penghipnotis mengarahkan serangan mereka untuk menghancurkan jiwa secara langsung. Sangat sulit untuk membuat kemajuan sebagai penghipnotis, namun begitu itu tercapai, mereka menakutkan. Menjadi seorang controller lebih mudah, namun untuk menjadi kuat, itu juga sulit. Orang gila Luo Feng, suara penghipnotis Jia Lai Si kasar, berkata dengan lembut, kamu memiliki kekuatan 10 besar, namun bertemu denganku, kamu hanya akan dapat peringkat di luar 10 besar. Sangat percaya diri, Luo Feng tersenyum, matanya berbinar. Dua menunggu pengumuman. Di 10 arena, mereka semua menunggu. Pemenang akan masuk 10 besar, bajingan kecil, jangan lengah, lawanmu semua sangat kuat.
Biarkan pertempuran dimulai. Pria bersisik ungu lapis baja hijau berkata dari jauh, suaranya bergema di telinga semua orang. Secara bersamaan, 10 arena pertempuran meletus. Jia Laixi yang berdiri di atas piringan hitam, tatapannya dingin saat bibirnya sedikit bergerak. Weng, energi roh tanpa bentuk tanpa jejak segera berdesir ke arah Luo Feng, menyerang pikirannya. Energi rohnya terlalu cepat. Sambil melepaskan hipnotismenya, Jia Laixi melambaikan tangannya secara bersamaan. Cakram hitam di bawah kakinya telah menjadi cahaya hitam yang memotong lurus ke arah kepala Luo Feng. Pertama kali, di arena pertempuran, ini adalah pertama kalinya penghipnotis Jia Laixi menggunakan hipnotisme dan senjata rohnya dalam serangan serentak. Energi roh tak berbentuk diam-diam menyerbu kesadaran Luo Feng. Kesadarannya luas dan tak berujung, namun pagoda emas besar hampir memenuhi seluruh ruang. Pagoda kosong ini memiliki total 2 tingkat. Pagoda kosong ini dengan ukiran yang muncul di mana-mana tampak benar-benar seperti kristal transparan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Itu terlihat hampir sempurna, tidak rusak dan benar-benar mampu melindungi inti jiwanya di dalam. Pagoda kosong, tingkat 2. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dari penguasa planet Yunmo. Luo Feng telah mempelajari dan fokus pada jejak jiwa dan pagoda void, yang jejak jiwanya diciptakan oleh gurunya. Namun, semakin dalam dia mempelajari seni ini, semakin mereka menyukai serangan jiwa. Karena spesialisasinya adalah pengontrol, dia perlahan-lahan mengurangi pelatihannya pada jejak jiwa. Begitu dia mencapai jejak jiwa 10.000 bilah dasar dan mampu menyingkat jejak perbudakannya, dia berhenti melangkah lebih dalam. Di sisi lain, pagoda kosong sangat penting dalam rencana Luo Feng. Sebagai pengontrol pembaca roh, dia mungkin lebih lemah dalam serangan jiwa. Namun, pembelaannya harus kuat, dia seharusnya tidak memiliki kelemahan yang jelas. Oleh karena itu, dia tidak pernah santai dalam pelatihan itu. Dan pagoda kosong adalah teknik yang sangat kuat. Gurunya saat itu hanya mendapatkannya secara kebetulan juga, dan sebelum kematian, dia hanya mencapai 6 tingkat pagoda. Jika dia telah mencapai level 7, menurut apa yang diasumsikan gurunya, tragedi itu saat itu, dia tidak akan mati. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pagoda kosong itu. Selama 5 tahun terakhir, Luo Feng tidak pernah santai selama pelatihannya. Dengan pemahaman hukum asal emas dan ruang angkasa, ia mencapai level 2 pagoda. Pagoda kosong, murni untuk pertahanan? Energi roh tanpa jejak dari penghipnotis Jia Laixi menyerbu kesadaran Luo Feng, segera mengenai pagoda void. Setelah kontak, itu tidak menyerang, tetapi menyebar seperti selaput untuk membungkus pagoda kosong, secara bertahap menyentuhnya. Pagoda kosong, pada dasarnya terbuat dari energi roh yang sangat kental. Namun, itu masih energi roh. Dan energi roh selalu diresapi dengan jejak kesadaran. Jiwa, sebenarnya adalah perpaduan lengkap dari energi roh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan energi roh tak berbentuk melakukan kontak dengan pagoda kosong, kesadaran Luo Feng jatuh ke dalam hipnotisme yang menakutkan. Sedetik yang lalu dia masih jelas melawan Jia Laixi, namun dalam sekejap kesadarannya berada di pemandangan yang berbeda sama sekali. Bagaimana ini bisa? Luo Feng berdiri di atas lautan Pasifik. Melihat binatang buas besar sepanjang lebih dari 100 km yang mendatangkan malapetaka, menciptakan gelombang besar. Bersamaan dengan itu, ada 2 binatang buas absolut sejauh 10 km yang memuntahkan api ke tanah. Pencakar langit dan seluruh kota pangkalan hancur, orang-orang berteriak kesakitan, sementara banyak dari mereka melarikan diri. Terdi, apa yang harus kita lakukan? Hanya apa yang bisa kita lakukan? Ini setidaknya adalah binatang buas tingkat penguasa domain, kami tidak dapat menandingi mereka. Suara Dewa Guntur yang panik ditransmisikan dari jam tangan komunikatornya. Kakak ketiga, cepat lindungi bibit terakhir dan tinggalkan bumi. Cepat melarikan diri, ini adalah bibit terakhir dari bumi. Ekspresi panik Hong juga muncul di komunikatornya. Ada yang tidak beres. Bangun, bangun. Luo Feng merasa seolah-olah dia sedang bermimpi ketika dia masih muda. Meskipun dia secara sadar tahu bahwa dia sedang bermimpi, masih sulit untuk bangun. Meskipun dia dalam kondisi ini saat ini, yang utama adalah kesadarannya terlalu kuat. Seiring dengan pelatihan kondisi mentalnya dan pengaruh binatang bertanduk emas, jiwanya sangat dingin. Oleh karena itu kesadarannya mendeteksi hipnotisme dengan segera. Sadar akan fakta adalah satu hal, sebenarnya bangun adalah hal yang penting. Untungnya pagoda kosong memiliki pertahanan yang ketat di inti jiwanya. Jadi, bahkan jika hipnotisme roh penghipnotis Jia Laixi sangat kuat, itu hanya bisa sedikit memengaruhinya, karena tidak dapat menembus jauh ke dalam jiwanya. Bangun, bangun, bangun. Tekad Luo Feng mengeluarkan raungan yang kuat, dan dunia ilusi mulai bergetar. Peng, ilusi itu rusak. Luo Feng telah benar-benar sadar kembali.
Tidak seperti dunia ilusi yang melamun itu, segala sesuatu di depan matanya sangat jelas, ini adalah simulasi 100% nyata dari alam semesta virtual. Siu, dis hitam sudah mencapai dekat Luo Feng. Bagus. Mata Luo Feng berbinar. Berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, kecepatannya dipercepat, secara bersamaan mengacungkan banyak perisai. Karena jaraknya terlalu dekat, dia tidak punya waktu untuk menggunakan persenjataan Nansen. Sial, dis hitam berbenturan pada perisai menyebabkan perisai terlempar. Itu menyapu lengan Luo Feng, memotong baju besi dan sebagian besar dagingnya, darah segar dimuntahkan dari udara, sementara Luo Feng sudah menghindar jauh. Pergi dan mati, Luo Feng meraung di dalam, menunjuk ke arah Jia Laisi yang jauh yang memiliki ekspresi terkejut. Gemuruh, 6 aliran energi emas terbang keluar dari belakang Luo Feng dan segera membentuk 6 bilah emas, menusuk ke arah Jia Laisi. Ekspresi Jia Laisi dipenuhi dengan keterkejutan, tidak mungkin. Secara bersamaan, sejumlah besar pecahan emas terbentuk di sekitarnya untuk menjadi baju besi. Peng peng peng, 6 pelangi emas menembus helmnya, akhirnya membuat tubuhnya menjadi berantakan. Gemuruh, sebuah ledakan dan darah segar berterbangan kemana-mana. Jia Laisi dikalahkan. Orang gila Luo Feng adalah pemenangnya. Dia masuk 10 besar. Seperti itulah seberapa cepat pertandingan antara dua jenius mutlak. Jika Luo Feng terbangun lebih lambat, dialah yang akan mati dengan kepala terpenggal. Namun saat dia bangun, itu berarti kematian Jia Laisi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tertutup jubah hitam, mata Jia Laisi dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik dewa kebingunganku, menurut pemimpin negaraku, dia mengatakan bahwa hanya Bolan yang telah mencapai tingkat di mana dia tidak akan terpengaruh. Orang lain tidak akan bisa menahannya. Bahkan dalam 10 besar, saya punya jaminan. Aku bahkan seharusnya memiliki harapan untuk mencapai puncak 2. Bagaimana, kenapa dia, bahkan jika dia tidak terjebak dalam ilusi, untuk benar-benar berjuang dan keluar dari mimpi membutuhkan waktu. Dalam waktu singkat itu, aku seharusnya bisa membunuhnya, tapi dia memang memiliki metode pertahanan. Senjata roh pertahanan yang membentuk baju besinya, hampir tidak bisa menahan serangan 6 bilah emas. Namun serangan Luo Feng terlalu kuat dan akhirnya menghancurkannya. Pertahanan yang kuat, bersamaan dengan serangan senjata roh yang lebih mengerikan dengan hipnotisme. 1v1, dia memang lawan yang menakutkan. Namun, dia tetap kalah. Dia kalah. Jia Laisi kalah. Banyak orang jenius yang menonton semuanya terkejut. Dari cuplikan Jia Laisi sebelumnya, dia terlalu pemberani. Dia bahkan tidak harus menggunakan senjata rohnya sebelumnya, hanya serangan jiwanya saja bersama dengan hipnotisme yang bisa membunuh musuh dan gerakannya luar biasa setiap saat. Kali ini, Jia Laisi bahkan tidak menganggap enteng musuhnya, karena dia menganggap orang gila Luo Feng sebagai musuh sejati. Oleh karena itu, dia menggunakan hipnotisme dan senjata rohnya secara bersamaan, namun dia tetap kalah. Dengan kekuatan penuhnya, dia masih kalah. Luo Feng benar-benar menang. 1008 kematian yang jauh, mata mereka berbinar. Lebih dari setengah dari mereka menganggap Luo Feng sebagai pecundang dalam pertandingan ini sejak awal, karena mereka sangat jelas tentang kesulitan pelatihan dalam hipnotisme, dan betapa menakutkannya seorang penghipnotis yang kuat. Untuk dapat segera terbangun, seberapa kuat tekad seseorang? Seberapa tenang? Pang ini kuat, pasti kuat. Seorang pria setinggi 10 meter yang tampak seperti banteng dengan tanduk berseru dan memuji, suaranya menggelegar seperti guntur. Kemenangan Luo Feng dianggap cukup mengejutkan. Hal utama adalah bahwa Jia Laisi sudah lama dianggap oleh orang-orang abadi sebagai salah satu yang hanya bisa ditahan oleh Bolan. Lagi pula, dengan pemahamannya tentang hukum asal sedalam itu, kesadarannya dipengaruhi oleh energi alam semesta. Karenanya, dia tidak akan mudah terguncang. Semakin kuat seorang pejuang, semakin kuat seseorang memahami hukum asal, kemauan dan kekuatannya lebih menakutkan. Jika itu orang lain yang melawan Jia Laisi, persentase kekalahan mereka akan melebihi 80%. Sebenarnya, dari 20 besar, selain Bolan, 18 lainnya secara alami akan merasa khawatir terhadap Jia Laisi. Bahkan Luo Feng tidak memiliki kepercayaan penuh, namun orang yang sulit ini, sebenarnya disingkirkan oleh Luo Feng. 10 arena, di dalam salah satunya, pemuda berjubah putih yang membawa pedang darah menang. Dia berbalik dan jelas terkejut ketika dia melihat arena tempat Luo Feng berada, sedikit mengernyitkan alisnya, berkata, Luo Feng? Luo Feng, wanita berambut hijau Qiansui yang sama-sama meraih kemenangan, menatap Luo Feng yang jauh di arenanya, dengan matanya yang cerah dan cerdas. Benar, selama Luo Feng menang, 3 pemenang telah diputuskan. Mereka adalah Bolan, Qiansui dan Luo Feng. Ini mungkin tampak seperti pertukaran yang lambat, tetapi Luo Feng sebenarnya sangat cepat. Demikian pula seorang pemuda berambut hijau dengan ukiran di wajahnya mengungkapkan senyum di arenanya.
Kakak, Qian Sui berteriak dan bersorak. Kakak laki-lakinya Jiang Mo telah masuk 10 besar juga, kedua saudara kandungnya masuk 10 besar. Para pemenang dari 10 arena mulai muncul satu persatu. Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wuka, Ai Chen, Long Yun, Ao Patela, dan yang terakhir, Rong Jun. Pertarungan antara Gusi Luo dan Rong Jun adalah yang terlama dari 10. Gusi Luo disebut sebagai pengontrol pembaca roh yang sempurna. Dari awal pertempuran, dia tampak memegang kendali. Sebagai peringkat 2 dari putaran ruang pelatihan dan yang paling berharap menjadi yang kedua untuk memasuki area rahasia utama, sebenarnya, dia benar-benar kalah dari Savage Rong Jun. Rong Jun menang. Gusi Luo benar-benar kalah. Yang paling berharap mendapatkan nomor 2, Gusi Luo, dia benar-benar kalah. Penonton di lokasi, lebih dari 900 jenius mutlak semuanya benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, 9 pemenang di arena, semua menatap tajam pada dewa perang berlumuran darah Rong Jun yang tampak seperti baru saja datang dari hutan belantara. Pekerjaan pisau yang kuat, pedang yang mengerikan itu bekerja. Bahkan dewa kematian Bolan mengerutkan alisnya. Semua orang termasuk Luo Feng hampir tidak bisa menahan ekspresi terkejut mereka. Pedang ini bekerja. Luo Feng menatap Savage Rong Jun. Melihat pedang besar itu, dia ingat tebasan brutal yang bahkan bisa mengiris gunung. Jadi gerakannya bukanlah sifat terkuatnya, melainkan kerja pedangnya. Luo Feng menatap pemuda Rong Jun. Pada saat yang sama dia mengenang pertandingannya dengannya dari 5 tahun lalu. Tujuanku yang sebenarnya adalah nomor 1 di seluruh alam semesta. Gemuruh itu sepertinya bergema di telinga Luo Feng sekali lagi. Nomor 1. Jadi, Savage Rong Jun ini tidak hanya membuat komentar yang berani. Ya, Rong Jun memiliki begitu banyak pengetahuan bahkan tentang 4 area rahasia perusahaan alam semesta virtual. Jelas dia bukan hanya katak sederhana di dalam sumur. Luo Feng berpikir, dia memiliki begitu banyak informasi tentang standar kompetisi nomor 1 sebelumnya, dan dia berani mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjadi yang nomor 1 secara keseluruhan, artinya dia memiliki jaminan. Sebelum melepaskan pekerjaan pedang yang benar-benar mengejutkan itu, Rong Jun dianggap sebagai orang yang akan mencapai 20 besar, tetapi sekarang dia mengalahkan Gusi Luo. 5 besar, dia pasti memiliki kekuatan yang bisa mencapai 5 besar. Pemuda besar yang benar-benar hitam, kata Ao Patela lembut. Pekerjaan pedang itu, hanya. Pria bersisik ungu berjubah hijau terbang di udara, tekanan tak berbentuk secara alami menyebabkan 1000 orang jenius menoleh padanya. Selamat kepada 10 pemenang. Anda telah memasuki 10 besar, hadiah Anda telah meningkat menjadi 1000 elemen campuran dan Anda memiliki hak untuk memasuki area rahasia awal mutlak. Pria bersisik ungu lapis baja hijau itu tersenyum, 10 pertarungan teratas kali ini sangat seru, beberapa pang benar-benar mengejutkanku. 1000 jenius bersama dengan 1008 yang tidak mati semuanya mendengarkan dengan patuh Ksatria 9 bilah itu. Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wuka, Ai Chen, Long Yun, Ao Patela, Rong Jun, selamat untuk kalian bersepuluh. Sebentar lagi kami akan memilih 5 teratas dari Anda 10 dan akhirnya 2 teratas dari 5 final. Pria bersisik ungu lapis baja hijau tersenyum, mengenai bagaimana Anda dipisahkan ke dalam kelompok Anda, menurut aturan yang ditetapkan sistem alam semesta virtual tentang seberapa cepat Anda menyelesaikan pertandingan Anda sebelumnya, ada beberapa pertandingan cepat dan lambat sebelumnya, yang tercepat akan bertarung melawan Anda. Yang paling lambat, yang tercepat kedua akan bertarung melawan yang kedua paling lambat dan seterusnya. Hua, 1008 mayat hidup terkejut. 990 orang jenius yang menonton juga terkejut. Bahkan 10 jenius mutlak yang akan berperang tercengang. Urutan waktunya adalah Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wuka, Ai Chen, Long Yun, Ao Patela dan Rong Jun. Jika yang tercepat ditandingkan dengan yang paling lambat, maka Bolan melawan Rong Jun, Qian Sui versus Ao Patela, Luo Feng melawan Long Yun, Jiang Mo melawan Ai Chen, Lancelot melawan Wuka. Yang paling menonjol dari pertempuran sebelumnya, Rong Jun, sebenarnya cocok dengan dewa kematian Bolan yang menakutkan. Menurut apa yang dipikirkan semua orang yang hadir, termasuk 1008 mayat hidup, semua orang menganggap bertemu dengan dewa kematian sebagai kerugian yang pasti tanpa keraguan. Rong Jun melawan Bolan, Luo Feng menatap pemuda liar yang jauh. Itu buruk, meskipun kekuatan sejati Rong Jun menakutkan, tidak peduli seberapa besar kekuatannya meledak, lawannya adalah Bolan. Dan Bolan jauh melebihi kita semua, Rong Jun pasti akan kalah. Karena Bolan terlalu kuat, orang bisa melihat hanya dari ruang latihan seperti apa hasilnya. Berada di depan semua orang oleh seluruh menara, hampir semua orang menahan napas untuk Rong Jun. Orang harus tahu bahwa pengaturan oleh sistem alam semesta virtual tidak dapat diubah, dan hanya diterima.
Juga, selain 9 hadiah, tidak ada orang lain yang ingin bertemu Bolan. Namun, seseorang pada akhirnya harus melakukannya. Dan orang yang tidak beruntung ini adalah Rongjun. Beristirahatlah sebentar, duel arena akan segera dimulai. Suara pria ketakutan ungu lapis baja hijau bergema di telinga semua orang. Menarik, sangat menarik. 13, dua bibit Anda dari negara alam semesta Ganwu keduanya sangat kuat. Terutama Rongjun itu. Sementara yang lain menggunakan teknik yang dibuat oleh leluhur dan generasi sebelumnya, Rongjun sebenarnya menciptakan tekniknya sendiri. Pedang itu, setelah menggabungkan hukum asal tanah dan ruang angkasa bersama-sama, kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Jika dia tidak bertemu Bolan, dia bisa benar-benar mencapai nomor 2. Jangan terlalu memujinya. Dia kuat, tapi yang satunya, Luo Feng tidak terlihat lebih lemah. Keadaan mental dan kekuatan kehendaknya sempurna dalam generasinya. Tekad dan kondisi mental seseorang akan menentukan seberapa jauh seseorang akhirnya melangkah nanti. Sebagai perbandingan, saya sebenarnya lebih suka Luo Feng. Adapun Rongjun, sebenarnya dia masih terlalu lemah sekarang di level bintang, membuat tekniknya sendiri saat ini terlalu dini. Belajarlah dari orang lain terlebih dahulu, setidaknya menjadi penguasa sektor dan ketika pandanganmu melebar dan pemahamanmu tentang hukum asal semakin dalam, tidak akan terlambat untuk membuat teknikmu sendiri. 6. Masuk akal. Apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar. Rongjun itu menciptakan tekniknya sendiri, meskipun ini baru permulaan, Anda masih bisa melihat seberapa besar kekuatan itu. Dan dengan menciptakan teknik sendiri, ketika melepaskan kekuatannya, itu menjadi lebih besar. Bagaimanapun, teknik orang lain adalah yang lain, milikmu akan menjadi yang terbaik. Petik 2. Masih terlalu dini untuk itu. Sekarang bukan waktunya untuk menciptakan teknikmu sendiri. Mengelilingi raksasa lapis baja skala, para mayat hidup lainnya mulai berdiskusi. Raksasa lapis baja skala mengerutkan alisnya. Melihat Rongjun dan Luo Feng yang jauh, matanya hampir tidak bisa menahan kebahagiaan. Kedua bajingan ini benar-benar mengejutkan saya berkali-kali. Di antara 1008 negara alam semesta yang bersaing, sebenarnya ada 2 di antaranya yang masuk 10 besar dari negara alam semesta Ganwu kita. Haha, jika pemimpinnya tahu, dia akan sangat senang. Petik 2. 1008 mayat hidup di alun-alun, bersama dengan 990 jenius lainnya terus-menerus berdiskusi. Namun 10 jenius terakhir diam-diam menunggu. Awalnya mereka merasa sedikit kasihan pada Rongjun, tetapi setelah itu, mereka semua mulai memperhatikan lawan mereka sendiri. Longyun, Luo Feng melihat siluet yang jauh. Dia tinggi di 2 meter, dia memiliki otot yang dibangun dan terlihat kuat. Mengenakan gaya armor berat yang aneh, dia memiliki helm dengan tanduk di atasnya. Tatapannya dalam dan tak terduga dan sisi wajahnya bahkan memiliki beberapa bulu kuning. Dia adalah Longyun, seorang pemuda yang sangat rendah hati dari negara alam semesta Lanting. Dia tidak pernah menarik perhatian siapapun. Sejak awal pengumpulan jutaan jenius, orang-orang seperti Hypnotis Jia Laixi, Pangeran Manka, Saudara Jenius Planet Auguste, Savage Rongjun De, banyak yang memiliki reputasi yang jauh lebih terkenal. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan Longyun. Selama ruang pelatihan, meskipun dia berada di 100 teratas, dia masih berada di 50 belakang. Adapun untuk masuk ke 100 besar, kemenangan Longyun sederhana. Kemenangan ini tidak terlalu mencolok atau luar biasa, karena kemenangan orang lain terlalu sederhana dan menarik perhatian. Masuk 10 besar, kemenangan Longyun tampak sangat melelahkan. Kekuatan Longyun ini, Luo Feng melompat ke dalam, benar, aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya sebelumnya. Sangat rata-rata dan tidak menonjolkan diri, ini adalah Longyun. Apa yang tampak seperti Pang yang agak normal sebenarnya berhasil mencapai 10 besar. Luo Feng, duduk tidak terlalu jauh dari Luo Feng adalah pemuda liar, berkomunikasi melalui energi genetik. Ada masalah, Luo Feng melihat ke atas. Hati-hati dengan Longyun. Pemuda liar itu berkomunikasi, dari pengamatan dan informasi yang saya kumpulkan sebelumnya. Di antara 20 teratas, 19 di antaranya memiliki pemahaman tentang 2 hukum asal. Hanya 1 orang yang memiliki pemahaman tentang 1 hukum asal saja. Luo Feng melangkah melalui gerbang hukum emas dan ruang angkasa. Rongjun melangkah melalui gerbang hukum tanah dan ruang angkasa. Semua orang serupa, seperti Dewa Kematian Bolan melangkah melalui gerbang hukum angin dan ruang angkasa, sementara Yi Feng melangkah melalui angin dan kayu, atau bahwa Ai Chen melangkah melalui cahaya dan waktu. Dari 19 orang yang melangkah melalui 2 pintu gerbang, 8 telah menembus ruang, 6 menembus waktu, 5 lainnya tidak memiliki pemahaman tentang waktu atau ruang sama sekali. Namun, apapun masalahnya, 19 orang ini adalah yang melewati 2 undang-undang gerbang. Hanya 1 orang yang memiliki pemahaman hanya 1 hukum asal, dan itu Longyun. Pemuda liar itu berkomunikasi.
Luo Feng terkejut. Dia belum meneliti begitu banyak detail. Dalam sejarah setiap kompetisi jenius antara 1008 jenius mutlak negara-negara alam semesta, mereka yang mampu masuk ke 20 besar sebagian besar adalah semua yang memahami dua hukum asal, atau fokus pada ruang atau waktu. Dia memahami hukum asal tanah, yang sangat berat dan membumi. Pertahanannya sangat kuat, dan serangannya juga sangat kuat. Pemahamannya jauh melebihi penggunaan tunggal saya atas hukum asal tanah. Hati-hati, Rong Jun berkomunikasi. Terima kasih, Luo Feng menjawab. Tidak perlu, saya tidak memiliki peluang besar untuk menang dalam pertarungan saya. Jika Anda bisa menang, saya juga akan senang, kata Rong Jun. Luo Feng memandang Rong Jun dan tersenyum, yang terbaik, kamu tidak pernah tahu, kamu mungkin bisa menggulingkan bola itu. Haha, Anda tidak pernah tahu, namun saya tidak akan pernah mengakui kekalahan dengan mudah. Rong Jun balas tersenyum. Setengah jam kemudian, arena asli di alun-alun telah lenyap, getaran mulai lagi dan 5 arena yang lebih mewah dan indah naik dan melayang di atas. Penutup cahaya di arena adalah membran cahaya tembus pandang. Selaput ini, di bawah bola cahaya di langit memantulkan 7 warna cahaya di bawah, itu indah. Adapun 10 pemuda jenius, mereka semua diangkut ke arena masing-masing. Rong Jun melawan Bolan, Luo Feng melawan Long Yun. 5 pertempuran puncak mutlak, itu akan segera dimulai. Di dalam arena yang indah, Luo Feng menghadapi Long Yun. Seluruh tubuh Long Yun ditutupi baju besi berat. Helmnya memiliki tanduk di atasnya. Dengan membalik tangannya dia mengacungkan kapak besar yang menakutkan, matanya menatap tajam ke arah Luo Feng, seorang petarung berbasis kekuatan yang kuat. Luo Feng yang kurus berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, membawa persenjataan Nansen di punggungnya. Dia adalah pengontrol pembaca roh yang tepat. Kamu sangat kuat. Suara keras yang menggelegar, hampir seperti banteng yang mengaum. Long Yun menatap dingin ke arah Luo Feng, menekankan, kamu jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Untuk menunjukkan rasa hormat yang saya miliki untuk prajurit yang kuat seperti Anda, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya dan mengalahkan Anda. Saat kata-katanya berakhir, energi kuning mulai memancar dari tubuhnya. Energi kuning ini berdesir, ruang di sekitarnya tampak hampir mengembun dan mengeras. Tekanan berat tak berbentuk terbentuk, ini membuat ekspresi Luo Feng yang jauh berubah. Itu, terlalu tidak normal. Raksasa, ini, kegilaan. Long Yun ini benar-benar licik dan terlalu licik. 990 orang jenius yang menonton semuanya terkejut. Bahkan 1008 undiings yang jauh, di antara mereka yang menonton pertandingan ini, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Benar, hanya bisa mengandalkan hukum asal tanah untuk masuk 10 besar. Juga, memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dasar, namun tidak melangkah ke hukum luar angkasa adalah hal yang aneh. Tapi itu benar, hanya seperti ini. Dan hanya domainnya saja yang sudah menakutkan.